Sejumlah anak balita di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang mengalami muntah dan demam tinggi akibat mengonsumsi obat penurun panas yang ternyata sudah kadaluarsa. Obat itu diterima warga setelah buah hati mereka mengikuti program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Menindaklanjuti kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tangerang langsung menarik obat kadaluarsa yang sebagian sudah tersebar di tengah masyarakat itu dan menegur petugas puskesmas. Sejumlah orang tua di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten resah setelah memberi anak mereka obat penurun panas yang ternyata sudah kadaluarsa. Obat tersebut diterima warga setelah buah hati mereka mengikuti program Bulan Imunisasi Anak Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang di pos pelayanan terpadu di Kelurahan Pondok Pucung, Karangtengah. Pelaksanaan imunisasi tambahan campak rubella ini bertujuan melengkapi dosis imunisasi polio, DPT, HB, HIB yang terlewat yang diharapkan dapat memberi kekebalan tubuh pada anak balita. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Tangerang diduga telah teledor karena memberi obat imunisasi penurun panas kepada orang tua anak balita dalam kondisi kadaluarsa dengan masa berlaku 2020. Terlebih ada yang sudah mengkonsumsi obat penurun panas kadaluarsa tersebut hingga mengalami demam tinggi, mual, dan muntah. Khawatir saya. Khawatir ya Bu ya, takutan ya. Si bayi, kalau kitanya makan bisa muntah gitu kan. Ya makan nggak bisa ngomong, saya ini bingung. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggreni, tidak menampik adanya kasus pemberian obat penurun panas yang sudah kadaluarsa oleh petugas. Ia pun mengakui timnya melakukan kesalahan dalam mengawasi dan memberi obat lantaran petugas puskesmas dan farmasi yang terlibat dalam kegiatan imunisasi di lokasi kejadian kurang teliti. Jadi kami sangat menyayangkan kejadian ini ya, dan mohon maaf kepada keluarga bahwa memang ada ketidaktepatan ya pengelolaan obat, tapi bukan di puskesmas. Jadi pengelolaan obat ini sudah di luar di puskesmas. Jadi lama ini belum sempat dilaporkan kepada puskesmas ya untuk dikembalikan dari musnahkan. Jadi seharusnya memang sesuai prosedur obat-obat ini yang sudah kadaluarsa seharusnya sudah dimusnahkan. Ya, ini sudah menyampaikan teguran ya kepada petugas imunisasi, petugas Pusendu yang ada di. Saat ini pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengklaim sudah mengganti dan menarik semua obat penurun panas kadaluarsa yang tersebar pada pasien imunisasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang bayi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan menggantikan kedua orang tuanya untuk wisuda. Ibu sang bayi meninggal dunia saat melahirkan, sementara sang ayah bermasalah hukum karena kecelakaan maut. Informasinya kami rangkum dengan jenazah seorang warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 13 km menuju kampung halamannya dalam kilas peristiwa. Jenazah seorang warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 13 km menuju kampung halamannya. Rekaman video ini viral setelah diunggah ke media sosial oleh Feni Tadius 9 Agustus lalu. Ia mengatakan puskesmas tidak meminjamkan ambulans lantaran ambulans tidak diperuntukkan untuk jenazah. Kamis siang, Bupati Mamuju Sutina Soehardi menyayangkan sikap bawahannya yang menolak meminjamkan ambulans. Ia berjanji akan mengevaluasi kinerja puskesmas agar kejadian serupa tidak terulang. Kimberly Batari Fadila Reza, bayi berusia 4 bulan ini mengikuti prosesi wisuda di Universitas Andi Jema, Kota Palopo, Sulawesi Selatan Senin lalu. Menggunakan toga dan digendong oleh sang nenek, Kimberly menggantikan ibunya yang meninggal dunia saat melahirkannya. Selain ibunya, bayi malang ini juga menggantikan ayahnya yang saat ini berada di balik jeruji besi karena terlibat kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebuah tangki tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis Pertalite di salah satu SPBU Sumur Buang di Jalan Soekarno-Hatta, Lebak, Banten terbakar pada Rabu. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar sekitar 20 menit berselang setelah 2 unit mobil damkar tiba. Dugaan sementara petugas damkar, tangki mengalami kebocoran hingga mengeluarkan api dan asap. 1 orang mengalami luka bakar di bagian tangan dan wajah. Korban merupakan karyawan kebersihan yang saat kejadian tengah membantu petugas untuk membuka tutup tangki. Tim Liputan CNN Indonesia.